Nah, yang umum apa digunakan, itu surupak untuk mineral, manscape untuk batu bara, gitu ya. Selain itu juga bisa memvisualisasikan, pit gitu ya. Pit itu seperti apa gitu ya. Nah, kenapa gitu ya, karena software ini notabene-nya memudahkan pekerjaan seorang main planner. Nah, jadi kalau perencanaan tambang orangnya main planner gitu ya, memudahkan gitu ya. Tetapi bukan kalau tidak ada surupak, kalian tidak bisa kerja gitu ya. Karena apa? Konsep perencanaan tambang sudah kita kuasai gitu ya, sebelum kita menguasai software itu. Jadi kalau misalnya nggak ada surupak, bisa AutoCAD, gitu ya. Oh, AutoCAD nggak bisa, tapi kewalahan ya kalau nggak bisa AutoCAD ya, karena AutoCAD ini software dasar bagi anak teknik gitu ya. Kalau Surupak ini software perencanaan tambang gitu ya untuk mineral. Jadi, kalau kalian mau ke arah batu bara, nggak apa-apa nggak bisa Surupak, tapi bisa Manscape gitu ya untuk menjadi main planner. Ya gambaran untuk main planner itu seperti kalian main game aja ya, kerja tapi main game gambar ya. Ngelukis gitu ya, tapi ada target tertentu gitu ya, yang kalian cuman mendesain gitu ya, atau kalian, udah biasa pakai Photoshop gitu ya, targetnya untuk picture yang sedemikian rupa gitu ya. Begitu juga ya, main planner itu enak sekali ya, kerjanya di kantor gitu ya, kalau mau ke lapangan sekali-sekali aja gitu ya. Tapi mayoritas waktunya dihabiskan di kantor gitu ya, itu enaknya main planner. Tapi biasanya main planner itu ruang lingkupnya hanya di design pit dan geotek, 2 itu aja biasanya. Karena apa? Dia tidak akan bisa masuk ke ranah lingkungan, beda hal. Dia akan tidak bisa memasuki, bidang keuangan, beda itu beda orangnya gitu ya. Tetapi kalau desain pit gitu ya, atau satu lagi desain drainase, desain untuk geotek masih bisa ya, dikuasai satu orang yang namanya main plan gitu ya. Jadi, untuk menjadi main plan itu kalian harus belajar dari sekarang gitu ya. Saya harus kuasai bagaimana mendesain pit gitu ya. Walaupun tidak ada mata kuliahnya gitu ya. Tetapi setidaknya kalian sudah mengetahui apa saja parameter-parameter, yang ada di dalam pit gitu ya. Ada bottom pit gitu ya, ada surface, ada bench, ada rem gitu kan. Nah, kalau kalian sudah tahu itu tinggal kalian mendesain sebenarnya. Oke? Itu adalah, gambaran ya, kenapa nanti konsep dan software dalam sangat kalian perlukan untuk dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya. Oke? Saya sudah bandingkan ini hasil perencanaan tambang angkatan 2019 dengan 2020 ya. Jauh bagus 2019 ya. Laporannya bagus, hasilnya bagus ya. Saya nggak tahu ngapa 2020, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bagus hasilnya ya. Oke, baik, sekarang, saya mulai dari konsep perencanaan tambang terbuka ya. Baik ya, jadi ini, eee, tambang terbuka gitu ya. Jadi, kalau kalian lihat di gambar ini ya, sangat kompleks sekali ya, bagaimana pit ini didesain gitu. Jadi bench atau single bench yang tidak sama di setiap arah gitu ya. Misal di sini barat, itu tidak sama dengan yang di
Ya, silakan masuk. Ya. Nah, jadi kalau lihat di sini ya, bench di sini lebih terjal daripada bench di sini gitu ya. Karena mungkin peruntukannya di sini untuk, eee, jalan keluar menuju hauling gitu ya, rem menuju hauling gitu ya. Nah, inilah gambaran gitu ya, bagaimana, eee, tambang terbuka itu gitu ya, dimulai dari, eee, desain pit gitu ya. Jadi kalau kalian sudah bisa mendesain pit gitu ya, artinya kalian sudah setengah perjalanan kalian untuk merencanakan tambang gitu ya. Karena nanti kalau setelah merencanakan tambang ini, sorry mendesain pit ini, kalian akan lanjutkan bagaimana dampak lingkungannya, dampak atau sorry, kajian ekonomisnya gitu ya. Jadi kalau di perusahaan nanti, kalau kalian menjadi seorang main planner, desain pit ini nggak satu ya, tapi, lebih dari satu. Karena seorang main planner itu memberikan beberapa opsi kepada atasannya, desain pit yang optimal gitu ya. Jadi yang menentukan pit yang akan digunakan tuh siapa, itu atasan kita gitu ya, bukan seorang main planner. Main planner tuh cuman mendesain aja kerjaannya, nggak boleh memutuskan gitu ya. Tetapi itu juga nanti sebagai proses karir gitu ya. Atasan itu gitu ya, kalau nggak belajar dari junior main planner gitu ya, tidak akan bisa gitu ya memutuskan sesuatu. Nah, ini, gambaran bahwa tambang terbuka itu ada yang open pit, ada yang open cast gitu. Coba kalau saya tanya, ada nggak yang tahu bedanya open cast dan open pit gitu? Izin Konsep menjawab, Pak. ya, silakan. Eee, Keduanya itu sama teman terbuka, tapi perbedaannya kalau di open pit, Pak, overburden-nya itu kita buang, cukup jauh dari areal, sedangkan open cast itu masih di sekitar areal penambangan, Pak. Jadi seperti gali lubang dan tutup lubang, Pak. Gali lubang tutup lubang itu yang open cast? Iya, Pak. Oke. Kalian sudah tahu belum gali lubang tutup lubang tuh apa bahasa tambangnya? Jangan lagi lah kayak utang aja ya, gali lubang tutup lubang gitu ya. Tahu nggak kalian bahasanya? Pernah dengar cut and fill nggak? Gitu ya. Nanti tolong bahasanya ya, cut and fill. Berarti konsep dari Andre, jarak pembuangan OB ya, kalau misalnya open cast itu lebih dekat gitu ya, atau paling sekitar dari area penggalian, gitu ya Andre ya? Kalau open pit agak jauh, gitu ya? Ada lagi konsep yang lain selain Andre? Ini 46 orang ya, yang ngambil 60 orang ya, nggak ada suaranya ya. Kalau nggak ada suaranya coba saya absen. Oh 38 orang, ini 46. Moza nggak ada, Sherlita nggak hadir ya, Richard, Erik Realita ada Pak, cuman Barkota nggak bisa Pak. oke saya set hadir. Makasih Richard banyak Bapak. Richard, Erik, Imade, Hadir, Pak. David Dalius, Destria, Hadir, Pak. Destria, nggak ada, Agil, Agil ada Agil, Sylvia, John, Immanuel Munte, ada Immanuel Munte, Raja, Fajar, Baihaki, Epriana, Gandhi, Muhammad Nanang, Hadir, Pak. Ardi,
Ada Ardi, Faisal, Rizky Ahmad, Akbar Anfasa, Raihan? Nah, nggak ada ya? Oke ya. Coba saya tanya lagi ya yang hadir ini. Kalau nggak ini saya set ini ya, nggak hadir ya. Andre udah, Andre tadi. Citra, mana Citra? Waalaikumsalam. Ada Citra? Hadir, Pak. Coba Citra, apa atau bedanya konsep open cache dan open pit? Tahu nggak konsepnya? Kan udah belajar ini ya, udah belajar sistem penambangan ya. Tahu nggak? Nggak tahu ya, Citra nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Tadi saya cuman Andre doang yang ini, yang menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, Hendro, silakan. Kalau untuk open pit itu biasanya untuk digunakan pada permukaan relatif datar gitu, Pak. Bijinya atau endapannya. Sedangkan kalau open cast itu biasa di agak kemiringan atau di lereng gitu, Pak. Jika kalau saya salah, nggak, Pak? Itu. Oke, berarti tergantung lokasi endapan itu Hendro ya. Jadi Iya, Pak. menambahkan ya kata kuncinya tadi dari Andre ya. Kalau Andre jarak pembuangan OB, Hendro lokasi endapan. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Franklin. Seingat saya, Pak, kalau open case itu dia dilakukannya di tempat yang relatif permukaannya datar, Pak. Sementara open pit itu dia maaf, Pak, open case itu dia lebih ke arah di tempat yang seperti gunung-gunung itu, tapi kalau open pit dia malah sebaliknya, Pak. Kalau di tempat permukaan datar atau ya di tempat yang datar itu dilakukan open pit, sementara kalau bentukannya di gunung, penambangannya di gunung atau di tempat-tempat yang mendaki gitu, Pak, itu open case. Ingat saya seperti itu, Pak. Maaf kalau salah, Pak. Oke ya. Jadi harusnya kalian pahami saja bahasa ini kan bahasa Inggris itu pahami kata kerjanya apa gitu ya. Ada cache, ada pit gitu ya. Ingat ya, kalau pit itu dia membuat cekungan, kan pit itu cekungan bisa gitu ya. Ada juga kalau kalian cari di translate itu ember gitu ya. Tapi pit itu adalah cekung gitu ya. Nah, kalau cache itu adalah apa bilangnya? Curam gitu, bidang miring gitu ya. Nah, itu menggambarkan bahwa penambangan itu dilakukan di suatu area yang morfologinya berbeda gitu ya. Satu biasanya di perbukitan gitu ya. Satu biasanya di daerah yang datar. Tetapi dua hal ini bisa terjadi di satu lokasi yang sama gitu ya. Contohnya Grasberg gitu ya. Grasberg itu awalnya open cast karena dia menghabiskan gunung dulu ya. Setelah gunungnya habis, selesai open cast gitu ya. Dilanjutkan open pit. Open pit membuat cekungan. Itu ya gambaran untuk open cast dan open pit. Tetapi ada juga gitu ya. Open cast tapi tidak lanjut ke open pit gitu ya. Contohnya tambang batuan ya. Di Lampung banyak sekali ya batuan andesit gitu ya. Ada beberapa yang cuma menghabiskan bukitnya saja gitu ya. Karena apa? Nambang di bukit itu ya atau nambang gunung gitu ya.
itu enak sekali dalam pemberaian batuannya gitu ya. Hanya kesulitan untuk membuat jalannya yang agak sulit gitu ya. Mobilisasi alat juga sulit gitu ya. Tetapi dalam pemberaian batuannya enak sekali gitu ya. Nah, tapi kalau nambang batu bara gitu ya, nambang emas gitu ya, pasti dilanjutkan ke open pit setelah open cast gitu. Nah, ini posisi, dari endapannya ya. Ini di bawah dari permukaannya, yang datar, ini di atas gitu ya. Nah, ada juga untuk batu bara, ini bukan ore, ini batu bara, namanya open strip. Strip itu ya seperti lapisan SIM gitu ya. Dia datar gitu ya. Jadi ada open pit, open cast gitu ya. Ada nanti, strip mining namanya. Itu khusus untuk batu bara. Oke? Jadi dibedakan ya. Nah, jadi dalam ketentuan tambang terbuka gitu ya, ada 6 hal yang harus kita, pahami gitu ya. Bahwa yang pertama ini penambangan endapan mineral pada setiap jenis, batuan gitu ya. Jadi apapun gitu ya, batuan yang batuan ini maksudnya bukan batu bara, bukan logam gitu ya. Jadi kalau batuan jarang sekali nambang bawah tanah, itu kata kuncinya ya. Kalau mineral banyak, tambang bawah tanah. Freeport gitu ya, itu nambang bawah tanah ya. KPC, Kapuas Primakol tapi ya bukan Kaltim Primakol ya. Kapuas Primakol itu nambang PBZN gitu ya. Dia nambang, timah hitam dan bawah tanah gitu. Tapi kalau batuan nggak ada ya, karena apa? Menilai bahwa kalau nilai jual dari batuan itu ya, itu, sangat sulit untuk mengembalikan modal kalau kita menggunakan metode penambangan bawah tanah. Artinya apa? Metode tambang bawah tanah itu sangat padat modal, tinggi ya, high risk ya, tinggi risiko, tinggi modal. Terus apa? Tambang terbuka itu letaknya dekat dengan permukaan. Jadi biasanya dibatasi dengan namanya kalau untuk batu bara stripping ratio ya. Kalau misalnya mineral itu cut off grade, nah gitu ya. Jadi kalau stripping ratio penggalian OB dengan batu bara, kalau cut out grade minimal batuan yang mengandung komoditas atau endapan kita bernilai berapa ya. Ada nilai standarnya. Itu bedanya gitu ya. Batasan untuk mengetahui sedalam apa tambang terbuka kita bisa lakukan. Kalau lebih dalam lagi berarti tambang bawah tanah kan gitu ya. Terus ada lagi dimensinya. Jadi dimensinya ini horizontal dan luas gitu ya. Besar ini maksudnya itu kalau dia volumenya. Jadi jarang sekali tambang terbuka itu menambang urat gitu ya. Kalau urat itu kan dia arah gitu ya. Bukan seperti ore body gitu ya. Atau endapannya itu tersebar secara lateral gitu ya. Nah itu, gambaran bagaimana dimensi endapan untuk tambang terbuka. Produksinya tinggi, biaya rendah ya. Ini dibandingkan dengan tambang tertutup atau tambang bawah tanah. Kalau tambang bawah tanah itu produksinya tinggi, biayanya tinggi gitu ya. Kadang produksinya rendah, biayanya tinggi gitu ya. Ini perbandingannya gitu ya. Terus yang kelima, dilakukan secara berjenjang atau benching. Jadi kalau tambang terbuka pasti ada bench gitu ya, pasti ada lereng. Kalau tambang bawah tanah nggak ada. Oke. Yang keenam, dia membentuk cekungan, pit gitu ya, pada akhirnya gitu ya, atau nanti dataran kalau sudah selesai menambang secara open cast. Oke, ini beberapa ketentuan dari tambang terbuka. Nah, desain pit ya. Nah, desain pit ini saya bilang tadi ya, rancangan pit yang bagian dari perencanaan tambang gitu ya. Jadi desain pit ini sangat mempertimbangkan lokasi dan jenis material, jenis endapan yang akan ditambang ya.
akan dikaji secara teknis dan ekonomis, oke? Jadi desain pit belum mempertimbangkan kajian lingkungan ya, nggak usah dulu ya lingkungan gitu ya. Paling teknis dia berapa air masuk ke dalam pit nantinya gitu ya, bagaimana kestabilan lerengnya gitu ya. Yang ekonomisnya tadi SR ya, SR itu jangan dianggap cuman perbandingan OB dan komoditasnya gitu ya atau endapannya gitu ya. Tapi itu menjelaskan bahwa perbandingan keuntungan gitu ya. Jadi 1/4 itu untung gitu ya. 1/3 itu lebih untung lagi gitu ya. 1/5 nggak untung gitu ya. Itu di belakang SR itu gitu ya, di belakang cut off grade itu adalah keuntungan atau kajian secara ekonomis. Nah, secara lengkap gitu ya, proses dan alur ya dalam perencanaan tambang itu sekompleks ini gitu ya. Mulai dari model geologi, endapan gitu ya, sumber daya dan cadangan, mengoptimalkan sumber daya dan cadangannya gitu ya, mulai mendesain tambang, scheduling gitu ya, sudah itu analisis kelayakan secara ekonomi gitu ya. Kalau oke gitu ya, dibuat atau dijadikan bisnis, operational plan gitu ya, baru beroperasi, terus rekonsiliasi, evaluasi gitu ya, sesuai tidak dengan target yang diharapkan gitu ya, apa manfaatnya gitu ya. Kalau tidak desain ulang, kalau tidak modelkan ulang gitu ya, endapannya gitu ya. Nah, itu yang siklus atau alur ya, sorry ya. Siklus saja ya, siklus dalam perencanaan tambang. Jadi kalau sudah merencanakan sekali, mendesain pit sekali, bukan akhir dari proses perencanaan tambang gitu ya, tapi itu awal untuk nanti kita lakukan evaluasi ya, yang lengkapnya rekonsiliasi, membandingkan perencanaan dengan aktual rekonsiliasi itu ya. Oke. Nah, dalam perencanaan tambang itu dibagi 3 biasanya. Ada short term, ada medium, ada long term gitu ya. Ketiga ini itu akan memposisikan 3 main plan, beda-beda gitu ya. Ada nanti main planner short term gitu ya, ada medium, tapi biasanya medium dengan long term itu satu gitu ya. Short term beda lagi gitu ya. Karena apa? Yang short term ini biasanya langsung memegang fungsi atau tugasnya terhadap scheduling. Jadi setelah kalian mendesain pit, ada lanjutan lagi kerjanya, scheduling ya atau penjadwalan produksi gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, yang tadi di sini ada pemodelan sumber daya hingga menjadi cadangan, dia menjadi blok model atau menjadi start model gitu ya. Setelah dapat kita optimalkan ya, akan mendapatkan di mana pit yang paling dalam gitu ya. Namanya itu pit limit ya, kalau bahasa tambang itu pit limit. Setelah kita tahu pit limitnya di mana, baru kita desain jenjang remnya gitu ya. Sehingga kita akan tahu perbandingan SR-nya berapa, SR-nya, kestabilan lerengnya seperti apa nanti ya. Setelah itu nanti pemenuhan produksinya seperti apa, oke? Karena kita akan lanjutkan ke produksi scheduling, oke? Nah, desain tambang sendiri gitu ya, dalam hal desain pit, itu ada cara konvensional, ada software. Konvensional ini biasanya menggunakan, apa namanya itu, Surpak lagi, menggunakan AutoCAD gitu ya, ini. Tapi peruntukannya tidak pas ya. AutoCAD itu, baiknya menggunakan mendesain yang tidak memiliki analisis di dalamnya gitu ya. Desain rumah nggak ada analisis gitu ya. Contoh kalian ya, orang-orang sipil itu mendesain rumah, mendesain apa gitu ya, itu tidak akan menganalisis kekuatan
tiangnya gitu ya di AutoCAD, tetapi dia nanti di FEM Acad gitu ya. Jadi FEM AutoCAD, ada software lain gitu ya. Sama, kalau di tambang itu design pit sekaligus menganalisis ketercapaian, keterdapatan, pengupasan OB dan komoditas yang kita kejar gitu ya. Ada analisisnya di situ. Makanya kalau sekarang tidak efisien lagi kalau mendesain pit itu menggunakan AutoCAD yang konvensional ini gitu ya. Gitu ya. Nah, kenapa AutoCAD dibilang konvensional? Karena memang, Surpak ini gitu ya, itu muncul setelah AutoCAD gitu ya. Dulu orang menggunakan AutoCAD, sekarang menggunakan software yang lebih lebih maju gitu ya. Walaupun AutoCAD itu juga software gitu ya. Nah, software-software yang pas untuk mendesain tambang, mendesain pit gitu ya, itu banyak sekali perusahaan yang menawarkan software-nya. Contoh, Surpak ini perusahaan namanya Geovia ya. Geovia itu bukan hanya Surpak, tetapi ada gems yang kalian gunakan untuk, apa namanya itu ya, untuk memperkirakan sumber daya gitu ya, S-Gems gitu ya. Ada Mainscape ya, main scheduling, ada Whittle. Main scheduling ini untuk scheduling produksi, Whittle ini untuk, optimalisasi gitu ya, yang mendapatkan pit limit tadi. Ada juga perusahaan namanya Maptek ya, produknya ada Vulcan, Eureka, Evolution gitu ya. Sama saja ya, perusahaan-perusahaan itu menawarkan, software, yang pertama untuk mendesain, yang kedua untuk, membuat scheduling, yang ketiga analisis kelayakan ekonomi mendapatkan pit limit gitu ya. Ada juga Dataman ya, Net Present Value Scheduler, SOPP dan sebagainya gitu ya. Ada yang terakhir itu ada Microman gitu ya. Nah, Microman ini tidak seperti yang lain, seperti Geovia, Maptek dan Dataman ya. Microman itu satu software tapi all in ya, di dalamnya ada semua. Nah, kalau, saran saya gitu ya, kalau memang nanti kalian punya uang lebih, baik kalian ikuti, Microman ini ya, pelatihannya gitu ya. Karena apa? Geovia, Maptek, Datamine ini akan tidak efisien jika salah penggunaannya, salah menempatkan software untuk komoditas apa ya. Seperti Geovia itu nggak bisa ya, Maptek, Datamine ini nggak bisa untuk batu bara gitu ya. Tetapi Microman bisa, batu bara bisa, emas bisa, timah bisa, bisa semua gitu ya. Makanya Microman ini all in dan powerful gitu ya. Oke. Pak, kenapa kita nggak belajar Microman gitu ya? Nggak ada crack-nya gitu ya. Kalau ada crack-nya saya mau gitu ya. Dan saya pernah ikut pelatihan Microman 2020 ya. Kalau sekarang udah 2002, bentar lagi 2024 ya, Microman itu ya. Tapi saya gunakan memang mudah ya, enak sekali menggunakannya. Eee, tools-tools-nya siap pakai, tidak terlalu banyak pengolahan gitu ya. Intinya seperti kita memasukkan, keinginan kita saja gitu ya. Sebagian Microman yang mengolah gitu ya. Itu enaknya Microman. Oke. Nah, dalam menentukan desain pit ini ada beberapa dasar tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya. Ada penyebaran deposit ya, ada SR tadi, sifat geoteknik, ada target produksi, alat yang tersedia, batas IUP, dan kajian ekonomis ya. Ini ada keuntungan dan kerugian yang dibandingkan antara tambang terbuka dan tambang bawah tanah ya. Silakan kalian baca ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Hafid ya. Ini contoh-contoh alat yang umum ya digunakan di tambang terbuka. Ada shovel, backhoe, drill dan sebagainya. Kenapa ini dimasukkan ke konsep tambang, perencanaan tambang? Karena alat-alat ini akan masuk ke dalam scheduling gitu ya, atau penjadwalan, karena dalam menghitung produksi harus tahu kapasitas alat gitu ya. Nah ini contoh, gambarnya ya, ada dump truck, ada power shovel gitu ya, ada bulldozer,
ini power shovel ya, ada grader, ada backhoe ya. Jangan sampai tidak tahu kalian orang tambang alat-alat berat ya. Lucu nanti ditanya itu alat apa nggak tahu ya. Tolong ya dipahami. Dah. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Sekilas tadi konsep perencanaan tambang terbuka ya. Mengingatkan kalian kembali ya walaupun sudah belajar. Dah. Nah, sekarang kita masuk ke surpak gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya jelaskan dulu. Ada data dasar tadi ya, data survei, data kolar, data litologi ya. Nah, sekarang kita mulai dari data survei. Apa itu data survei? Jadi, kalau kalian sudah mempelajari pemetaan gitu ya, kalian harusnya bisa memetakan permukaan bumi. Nah, survei ini ada yang menggunakan citra satelit, ada yang menggunakan drone gitu ya. Ada yang menggunakan total station atau langsung. Mana yang lebih akurat? Total station gitu ya. Mana yang lebih cepat? Ya pencitraan alat jauh gitu ya, penginderaan alat jauh ya. Itu kalau melihat atau mempertimbangkan kecepatan pekerjaannya gimana. Nah, tetapi kalau misalnya di tambang pit gitu ya, mayoritas masih menggunakan total station ya untuk melakukan survei. Ada beberapa tambang itu menggunakan drone gitu ya. Tetapi mempertimbangkan tingkat akurasinya itu tetap total station yang lebih utama gitu ya. Karena apa? Total station itu ada namanya base gitu ya, base point ya. Jadi ada titik utama yang dijadikan tempat pengukuran titik koordinat dalam mensurvei gitu ya. Titik itu biasanya tidak berubah ya, di semen biasanya. Nah, karena tetap base-nya ini, data-datanya tidak akan berubah kalau misalnya pekerjaan itu dilanjutkan dari hari ke hari gitu ya. Kalau misalnya drone gitu ya, itu akan berbeda-beda gitu ya. Ada tingkat akurasinya, tingkat error sorry. Ada errornya yang akan berbeda-beda gitu ya. Lebih besar. Karena apa? Dipengaruhi angin saja gitu ya. Drone kita akan berbeda jalurnya gitu ya. Nah, ada yang sudah belajar pemetaan ini? Pemetaan permukaan di mata kuliah pemetaan eksplorasi udah ngambil belum kalian? Dengan Pak Edo ya atau dengan Bu Jarwinda? Udah belum pemetaan eksplorasi? Belum, Pak. Franklin udah ngambil pemetaan eksplorasi? Nah, belum. Lagi ngambil, Pak, sekarang, Pak. Oh, ngambil sekarang. Sampai UTS udah bisa buat peta belum? Sudah, Pak, sedikit-sedikit, Pak. Oke, pakai apa softwarenya? Kalau sama Pak Edo tuh QGIS, Pak. QGIS ya. Oke ya, coba tolong ya kalau nanti dengan Pak Edu QGIS gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan ArcGIS gitu ya. Kalau kalian nanti sudah bisa buat peta ya di software tambang, setidaknya kalian sudah bisa membuat apa ya? Topo ya. Topo gitu ya. Yang bentuknya 3 dimensi gitu ya. Nanti isinya ini nih gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bisa memetakan permukaan, yang pemetaan itu prosesnya dari survei ya. Dari survei ini data apa yang kita dapatkan? Ada 3 ya. Yang pertama X, Y, dan Z ya. X, Y, Z ini ya easting, northing, dan elevasi maksudnya ya. Jadi kalau dalam apa namanya itu perencanaan design pit menggunakan software tambang gitu ya. Itu biasanya koordinat XY, northing eastingnya itu tidak lagi DMS ya. DMS itu degree, menit, second ya. Tetapi menggunakan UTM. UTM itu satuannya meter, nggak lagi derajat, menit, detik gitu ya.
Nah, tolong kalian nanti pelajari bagaimana mengkonversi, walaupun nanti mudah ya, ada software-nya, konversi DMS ke UTM. Oke? Nah, setelah itu gitu ya, nanti di data survei ini gitu ya, ini selain nanti data koordinat dan elevasi gitu ya, itu nanti menggambarkan atau menjelaskan data ini memiliki isi total kedalaman di setiap lubangnya. Oke. Jadi kalau kita mensurvei, ada di sini contohnya 20 lubang bor gitu ya. Dari data 1 gitu ya, yang nomor 2 ini, kita harus membuat bahwa data di titik koordinat XY gitu ya, itu Z maksimumnya 22 gitu ya. Ada dip minus 90. Jadi minus 90 ini dan azimut 0 maksudnya itu dia titik bornya atau kelurusannya itu vertikal ya, benar-benar vertikal, tidak incline, tidak miring gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah informasi minimal yang ada di data survei gitu ya. Jadi kalau kalian nanti survei, jangan lupa ya selain koordinat X, Y, Z, ini juga harus dimasukkan. Nah, nanti ada data kolar gitu ya. Jadi karena nanti data survei, kolar, litologi ini digabungkan di dalam satu software gitu ya. Data-data yang sama itu tidak perlu diulang gitu ya. Misal contoh, di data survei ini gitu ya, sebenarnya dibutuhkan data X, Y, Z gitu ya. Data X, Y, Z itu bisa diletakkan di data kolar, bisa diletakkan di data litologi gitu ya. Itu bebas saja sebenarnya. Tapi tidak perlu diulang gitu ya. Ngapain data itu diulang? Yang penting hole ID-nya sama gitu ya. Misal hole ID COT 01 gitu ya. Maksimum kedalamannya 22, dia tegak lurus. Posisinya di Y sekian, X dan Z di 300 ya. Ingat, berbeda ya. Jadi kedalaman lubang bor ini 22 meter, tetapi berada di elevasi 300 di atas permukaan air laut gitu ya. Jadi sekarang coba kalian pahami apa perbedaan elevasi, ketinggian dan kedalaman gitu ya. Jangan disamakan ya. Kalau ketinggian, kedalaman itu nggak ada yang minus ya, tetapi elevasi ada yang minus. Minus itu menjelaskan bahwa di bawah permukaan laut gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya nanti kalian mendapatkan bahwa tambang kalian itu berada di minus ya, posisi elevasinya, apakah ada tekanan air yang bersumber dari tekanan air laut gitu ya. Apakah ada Pak tambang seperti itu ya? Ada di BSI ya, Bukit 7 Sejahtera ya. Anak perusahaannya Merdeka Copper Gold yang nambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Itu Freeport kedua ya. Jadi kalau kalian menjadikan perusahaan itu sebagai tujuan kedua gitu ya, setelah Freeport itu bagus ya. Kenapa? Cadangannya besar sekali ya. Makanya dibilang Freeport kedua itu. Tetapi mereka menghadapi permasalahan geoteknik yang sangat ini ya. Selain geoteknik ada geohidrologi juga karena mereka nambang di sebelah laut gitu ya. Jadi batuan dinding terowongan mereka nanti itu berhubungan langsung dengan laut gitu ya. Nah, itulah ya, mulai dari kestabilan, mulai dari analisis atau kajian dari geohidrologi ya, hidrologinya itu masih sampai sekarang bermasalah gitu ya. Makanya belum kedengaran betul ya tambang itu ya. Tetapi kalau yang pernah gitu ya berkecimpung atau yang pernah bekerja sama dengan BSI pasti tahu gitu ya bagaimana sangat menjanjikannya perusahaan itu. Oke, nah ini data kolar ya. Jadi data kolar tadi menjelaskan juga bahwa posisi dari lubang bor itu di mana? X, Y, Z ini cukup ya menjelaskan
di mana posisi lubang bor itu. Oke. Nah, ada MaxDev ini gitu ya. Ini diulang, ini sebagai apa namanya? Apa bilangnya ya? Pelengkap gitu ya. Bahwa ini sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi ini untuk mengingat gitu ya, bahwa datanya sama. Karena apa? Sebenarnya validasi kesamaan atau hubungan ya antara data survei dan Collar itu dari whole ID itu cukup ya. Ketika whole ID ini sama dibaca oleh dibaca oleh software, itu akan digabungkan datanya gitu ya. Berarti ada max depth, deep, azimuth itu ya. Pak, kenapa nggak digabungkan saja gitu ya? Kalau digabungkan nanti ada eh, keperluan gitu ya. Pemisahan data antara survei dan Collar itu berbeda gitu ya. Karena apa? Data survei itu biasanya menjelaskan tentang kondisi dari lubang bor kita ya. Kedalamannya, kemiringannya gitu ya. Singgungan gitu ya. Karena apa? Singgungan ini gini, perpotongan ya. Bisa saja lubang bor itu berpotongan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Misal seperti ini ya. Ini lubang bor satu, ini permukaan agak miring gitu ya. Terus ini ada juga seperti ini. Itu udah biasa gitu ya. Orang eksplorasi melakukan ini untuk memvalidasi benar nggak di sini ini batuan apa gitu ya. Apalagi misalnya di sini adalah lapisan batuan yang mengandung komoditas misalnya emas yang paling banyak ya. Makanya perlu di cross bore gitu ya. Oke. Nah, sekarang data terakhir, ada data litologi. Jadi data litologi ini menjelaskan apa? Menjelaskan lapisan material penyusun ya. Batuan, tanah gitu ya, di setiap lubang bor itu. Jadi tadi lubang bor tadi kan kedalamannya sampai 22 meter. Jadi nanti data litologi ini menjelaskan lubang bor 1 itu 0 sampai 22 meter itu apa gitu ya. Jadi boleh kalian setengah meter, boleh per 1 meter, tergantung nanti orang geologi biasanya ya yang membuat data ini ya. Jadi misalnya ini contoh 0 sampai 1 ya, kedalaman 0 ini berarti permukaan 0 ini gitu ya. 1 itu limonit, oke. 1 sampai 2 itu masih limonit ya. Sampai kedalaman 7 meter lumenit. 7 sampai 13 sekian itu saprolit ya. Terus ada ini lagi ada BLD gitu ya. Ada lagi saprolit gitu ya. Ada bedrock gitu ya, sampai terakhir itu ya. Nah, ini menjelaskan lapisan batuan yang ada di lubang bor itu ya. Jadi kalau ada 19 lubang bor berarti sampai 19 lubang bor gitu ya. Full kedalamannya harus sama ya. Jadi misal contoh data ini yang code atau lubang bor dengan ID 1 ini 01 ini kedalamannya 22 gitu ya. Tetapi di sini nanti kedalamannya 20. Dibaca error ya. Jadi tidak akan terbaca gitu. Oke, nah error atau tidaknya nanti ya di minggu depan saya jelaskan bagaimana cara menginput data ini ke Surpak dan bagaimana data itu ditolak atau diterima gitu ya. Oke, nah setelah nanti kalian pahami data ini, kalian akan memulai menginput data namanya geologi database di Surpak gitu ya. Tapi sebelum itu ada yang ingin tanyakan nggak terkait data-data minimal ya yang kalian harus pahami bahwa data itu apa artinya gitu ya sebelum dimasukkan ke dalam software. Oke? Ada yang tanyakan? Karena kalau kalian nggak tahu itu data apa, kalian tidak akan tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Misal, setelah kalian masukkan, ternyata nanti ada titik bor yang tidak tepat di permukaan. Dia melayang. Nah, nanti contohnya saya minggu depan ya.
itu dia berada di atas permukaan gitu ya. Melayang lah, mana mungkin gitu ya, lubang bor itu melayang ya, pasti dia di bawah permukaan bumi. Nah, kalau kalian tidak tahu data yang mana sebenarnya yang salah gitu ya, berarti kan tidak bisa memperbaikinya. Oke? Nah, ini contoh tampilan geologi database. Tadi kan sebenarnya menunjukkan informasi, posisi, kondisi, lokasi lubang bor ya. Nah, ini contohnya gitu ya, tampilannya ya. Jadi yang biru ini berarti satu material aja, misal tadi saprolid aja ya. Yang hijau ada limonit gitu ya. Nanti yang lainnya misalnya ada bedrock ya itu ya. Nah, selain itu tampilannya juga ya, selain nanti bisa diatur ya, selain berbentuk 2 dimensi seperti ini, sebenarnya bisa 3 dimensi seperti ini hanya untuk tampilan ya. Karena apa? Semua yang kita lakukan ya di perencanaan tambang nanti dibuat laporannya yang laporan itu mudah dibaca oleh atau menarik lah ya. Tujuannya agar bisa dipahami mudah oleh orang awam sekalipun ya. Walaupun nanti yang mengkaji, yang menilai gitu ya, atasan kita kalau di internal perusahaan, kalau eksternal itu dari ESDM biasanya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya. Nah, baik itu yang bisa saya jelaskan terkait konsep perencanaan tambang terbuka dan sedikit pengantar ya untuk kalian mengetahui data apa saja yang nanti diperlukan untuk membuat geologi database menggunakan Surpak. Oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya tunjukkan datanya ya. Nah ya, tadi ada kolar ya. Bukan data ini ya. Tadi ada kolar, ada survei, ada litologi tadi ya. Oke. Nah, ini juga ya. Jadi kolar tadi seperti ini. Saya buka, ini data kolar. Oke. Tetapi jangan kalian bayangkan nanti kalau misal data kolar seperti ini gitu ya. Ini ditambang kita ya. Ini cuman idealnya seperti untuk pembelajaran. Nggak ada sedikit ini ya, banyak sekali, luas sekali ya. Untuk data yang nanti ada di kolar, ada di litologi gitu ya. Itu nggak sederhana ini gitu ya. Cuman 20 sorry, cuma 19 lubang bor, nggak seperti itu, pasti banyak sekali gitu ya. Nah, ntar ya. Saya kasih contoh gambaran ya, agar kalian terbayang ya, seperti apa data Surpak ini ya. Tolong diinstal ya, software Surpak ini. Kalau kalian sudah bisa belajar duluan, lebih bagus ya. Artinya kalau udah belajar duluan, tinggal nanti pertanyaan yang kalian berikan kepada saya biar saya jawab gitu ya. Nah, ntar dokumen. Ntar ya. Software tambang minggu 10. Nah ini ya, contoh ini geologi database yang sudah ini ya, yang sudah dibuat, tapi kita buatnya minggu depan saja ya. Ini litologi sampel FE. NI litologi semok.
Nih. Jadi ini ya, contohnya data kalau tampak atas ini seperti ini ya. Ini lubang bor yang tersebar gitu ya. Yang tersebar di area tambang kita misalnya. Nah, tadi saya contohkan ya. Ternyata ada lubang bor yang melayang di atas. Saya topografi. Nah, gitu ya. Ini toponya. Jadi lubang bor yang lain itu pas di permukaan dari topografi kita ya. Nah, ini saya harapkan tadi kalian bisa membuat topo ini gitu ya. Walaupun nanti saya ajarkan juga ya bagaimana membuat topo ini ya. Jadi mulainya dari mana? Data kontur. Nah, kontur itu kan sudah saya ajarkan kemarin ya. Kalian dapatkan dari DEM bisa ya. Dapatkan dari ngolahnya di Global Mapper. DEM itu kalian download ya di nanti kita olah dari AutoCAD, kita masukkan ke Surpak, jadilah seperti ini gitu ya. Nah, yang ini topo, yang warna coklat ini namanya topo, yang hijau-hijau ini namanya adalah drill hole ya, database. Nah, warnanya hijau, nanti bisa diatur ya. Tadi saya munculkan Fe dan Ne. Berarti ada angka untuk Fe dan Ni. Fe itu besi dan Ni itu nikel gitu ya. Nanti kita bisa ubah Ni itu warnanya apa, Fe itu nanti ya. Nah, tapi yang penting kalian itu memahami ya bahwa ada data geologi ya, data bor yang sebenarnya posisinya salah ya. Di sini posisinya yang salah itu adalah elevasi ya. Kalau X, Y, Z-nya benar, oke? Ya, nanti ini dipindahin ke bawah gitu ya. Oke? Nah, itu sebagai gambaran ya untuk kalian biar nanti terbayang gitu ya, mau ngapain nanti. Di bagian sini saja ya. Jadi sebenarnya topo dari iup mereka tuh yang ini ya. Tapi yang di bor yang ini saja gitu. Sedikit sekali gitu ya. Udah, nggak usah ya. Kalau bahas ini nggak ada habis-habisnya ya. Kalau di Senpil itu atau perencanaan tambang itu nggak ada habis-habisnya ya. Yang bagusnya tuh kalian memang dapat konsep, belajar di sendiri gitu ya. Ada hal-hal yang nggak kalian pahami, baru tanya ke saya gitu ya. Karena apa? Karena di latihan itulah kalian akan mendapatkan kendala gitu ya, baik itu teknis non teknis gitu ya. Kalian akan bisa tanyakan ke saya, oke. Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada nanti presensinya silakan ya ketua kelas ambil ya. Masih di saya ya. Mau dibawa juga nggak apa-apa. Andre ya, tolong ya Andre ya. Untuk pengambilannya bisa nanti siang Pak atau bagaimana Pak? Ya bebas ya. Kalau misalnya nanti siang saya nggak ada di prodi, nanti minta izin ke Tendik ya. Saya letakkan di depan di atas meja saya. Baik Pak. Oke ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Karena kita ada satu pertemuan ya, saya hutang. Kalau misalnya besok, kalau malam ini gimana atau besok ya, besok malam gitu ya. Bisa nggak kalian? Untuk pertemuan kemarin yang nggak ini. Tolong diskusikan saja ya. Mau malam ini oke ya. Besok malam oke, besok pagi oke gitu ya. Jangan Minggu aja ya, Sabtu aja. Oke. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya dan saya cukupkan ya pertemuan hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.